apakah berani Mbak Mala kalau diajak netizen tarung jalanan? Menurut Denny, Emang berani? jangan berkomentar tidak pada Tempatnya? bukan tempatnya, Bidangnya. Kalau belum masuk silat, belum ngerti silat, jangan dulu berkomentar. Jangan Ikut aja dulu. berkoar-koar. PSAT. PSAT itu asik asal nggak diusir. Di PSAT ya, tidak ada yang namanya ilmu kebal segala macam ya. Kita tuh memang Karena hasil sesuai dengan kodratnya. Ya. Kalau dipukul ya sakit, dibacok ya luka. Itu kalau di PSAT yang saya Kalau kalah pelajari. ya ngaku sih aku pernah kalah. Gitu. Mau bunuh orang tuh pakai 2 jari aja 2 jari. Dicolokin sampai dah. Enggak itu. Giniin aja kayak mulutnya ditutupin 2 jari. Jadi jorok. Jadi intinya kalau kita bisa menghindari keributan di jalan, itu sebenarnya pemenangnya. Saya nih diajak sparring para master gitu kan. Nah, itu justru ilmu yang saya dapat. Iya. Tetapi nggak mungkin lah para master mau sama kita itu. Sebenarnya ya kalau mau bilang sparring ya saya sih mau saja gitu. Walaupun kita kena bantai gitu. Iya. Saya nih bisa ngelawan orang 500.000. 500.000 orang semua? Apa duit? Bisa jadi duit. 500.000 itu lari semua sama saya. Suami wewe itu. Maaf. Nah, ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Upin dan rekan saya Ipin. Tapi kan kamu cewek. Kita juga nggak kembar, Den. Jadi teman-teman ya, hari ini kita itu pembahasannya nggak boleh serius ya. Nggak, harus bercanda, santuy. Santuy. Nah, aku sengaja pakai kacamata nih karena bintang tamunya ini di samping saya adalah Mbak Nirmala Oki. Karena saya pakai kacamata gitu. Pakai kacamata. Oke. Oh ya, kayak gitu. Aku juga sengaja pakai baju warna-warni biar nggak sama sih. Kan memang kita nggak kembar. Iya. Jadi ini Mbak Nirmala ini adalah yang pernah saya bahas di kontennya saya. Beliau ini adalah seorang warga PSAT dan juga juara dunia di pencak silat. Tahun berapa, Mbak? 2016. Tahun 2016 Mbak Nirmala ini juara dunia di pencak silat. Ya. Nah, Yang tahun setelahnya atau berikutnya ya? Istrinya Denny juara dunia. Asik. Jadi Mbak Nirmala ini juara dunia ya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu ya, terutama anggota PSAT yang nggak tahu. Jangan cuma tahunya saya. Beliau ini prestasinya jauh dibanding saya. Jauh, saya belum ada apa-apanya ini ya. Dan beliau juga kemarin pernah mengikuti Muay Thai juga ya. Yap, Muay Thai Dan kickboxing. Pernah waktu sekolah ikutan karate. Tapi kalah. Kenapa itu kalah karate? Ya belum begitu paham Peraturannya. Oh, jadi nggak sejalan dengan peraturan karate ya. Jadi kalau silat Muay Thai paham langsung. Langsung nyambung, sejiwa gitu ya. Jadi kita tuh belum tentu bisa menyesuaikan ke suatu pertandingan ya. Dengan harus cepat. menyesuaikan berevolusi atau berapa itu namanya? Power Ranger berubah. Nah, itulah pokoknya kira-kira ya. Jadi Mbak Nirmala ini udah juara di pencak silat, di Muay Thai pernah juara, dan kickboxing juga. Nah, jadi di sini yang akan saya bahas adalah jeng. Apa nih? Apa ya? Santuy aja lah, kita jawab santai aja. Nah, di pembahasan ini ya, karena Mbak Mala ini sudah banyak mengikuti beberapa bela diri ya. Perbaku hantaman. Baku hantam yang pasti ya, yang hobinya ya gitulah, pukul-pukulan gitu, pukul-pukul, tendang-tendangan. Sekarang nih Mbak Mala lagi rame pembahasan tarung jalanan. Wih, Nggak tahu ini, pas 62 ini barbar nih. Hobinya berantem. Di konten saya itu aja sering sekali request, Mas Denny sparring dong, berani nggak ke tarung jalanan segala macam. Pokoknya aku bingung, ini hobi banget dengan kekerasan ya gitu ya. Nggak tahu kita nih yang penggunanya nih lebam-lebam gitu kan. Dan juga banyak juga yang bilang nih Mbak Mala ya, kalau pencak silat itu nggak efektif tuh buat berantem katanya itu. Nggak cocok lah buat kesini. Ya. Tapi dia yang ngomong itu pernah ikut silat nggak? Nah, itu dia. Terkadang banyak Oke. orang awam yang berkomentar, lebih pintar lah mereka daripada kita gitu. Intinya jangan berkomentar bukan pada bidangnya. Nah, itu aku senang sekali komentar ini. Insya Allah ini komentar yang santuy tapi cerdas juga ya. Insya Allah mencerdaskan ya, bukan menyesatkan. Kita Netizen harus mencerdaskan lebih cerdas. Dan harus ada solusi ya. Harus ada solusi. Mungkin yang orang lihat itu adalah pada saat
pertandingan. Nah, pertandingan itu ada peraturan. Mungkin di setiap bela diri juga ada peraturan masing-masing ya. Iya. Mungkin di silat itu nggak boleh menyerang kepala, itu peraturannya ya. Iya. Dan kalau kita bertanding, ya memang kita berlatih untuk peraturan tersebut. Tetapi kalau orang latihan di perguruan itu beda lagi. Iyalah. Memang untuk bela diri ya. Saya sudah pernah bilang, Mbak, setiap bela diri pasti diajarkan untuk membela dirinya. Iya. Tetapi belum bisa dia untuk ke pertandingan. Iyalah. Ya, jadi setiap bela diri pasti diajarkan untuk bela diri, tapi belum tentu dia diajarkan untuk cara bertanding di suatu pertandingan ya, dengan bela dirinya masing-masing lah ya. Nah, peraturan itu ya fungsinya itu untuk menjaga si atlet ya, supaya dia untuk meringankan cederanya. Ya, Walaupun terkoordinir lah. ya terkoordinir, walaupun tetap Ada risiko. resikonya besar juga sebagai atlet, apalagi bela diri ya. Resiko cedera itu memang ada pasti, cuman tidak sebesar Nggak kalau ada tidak ada peraturan seperti itu. Jadi jangan melihat silat ini tidak efektif, jangan seperti itu. Tai chi seperti ini ya. Sebenarnya kalau efektif tuh ya berantem, Balik lagi ke orangnya. enggak. Di muka apa coba yang paling lemah? Mata, colok aja matanya. Beres kan? Nggak perlu ikut silat sih kalau kata aku. Jadi ya kalau memang di bela diri ya, misalkan di perguruan kita diajarkan cara memukul kepala, menyerang titik fatal, seperti diajarkan semua. Cuman itu tadi, makanya jangan kita menilai mentah-mentah. Nah, Jangan berkomentar tidak pada tempatnya. bukan tempatnya, apa? Bidangnya. Bidangnya. Kalau belum masuk silat, belum ngerti silat, jangan dulu berkomentar. Jangan Ikut aja dulu. berkoar-koar. Pesate. Pesate itu asik asal nggak diusik. Ya, pesat itu adalah asik lah sebenarnya, asal jangan diusik, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing Ya. juga ya. Nah, intinya efektif tidak itu adalah kembali ke orangnya masing-masing juga. Ya. Bener. Jadi bukan bela dirinya. Bela diri apapun kalau orangnya letoy, lemes, ya Skillnya nggak skillnya nggak jalan per ya. sekian detik dia nggak bisa ngambil keputusan, ya udah nggak ngaruh. Oke, kita ke pembahasan lagi tarung jalanan. Oke. Aku nih sudah beberapa nonton pembahasan tentang Oh iya, rame ya sekarang. tentang pembahasan tarung jalanan ya, termasuk dari petarung MMA sendiri. Master ya. Ya, Master Mas Dedi. Wardi yang lain Oke, yang sudah aku ini. ya. Dan di Max Metino juga Iya, di oke. channelnya Master Deddy Kobuzer ya, tentang pembahasan tarung jalanan. Bukan orang sembarang loh, itu juara dunia juga loh. Iya, Max Metino tuh juara dunia. Mas Wardi juga champion. juara juga ya. Nah, aku pengen nanya juga nih kepada juara juga nih. Juara dunia juga nih, juara dunia pencak silat nih. Dan juga juara Muay Thai, kickboxing juga. Aku pengen nanya kepada Mbak Mala ya, apakah sama ini jawabannya sama mereka nih? Aku pengen nanya dulu. Mbak Mala kan sudah banyak ngikutin bela diri ya. Pencak silat, kickboxing, Muay Thai, karate Alhamdulillah. juga walaupun kalah ya. Oke. Nah, Mengakui kekalahan, mengakui mengakui. kekalahan. Saya salut itu, gentle ya. Ini baru juara nih. Nah, pertanyaan saya, apakah berani Mbak Mala kalau diajak netizen tarung jalanan? Menurut Denny? Emang berani? Enggak lah. Kok nggak berani itu, padahal kan sudah banyak ngikutin bela diri. Alasannya Enggak, kenapa enggak. nih? Ini cuma lucu-lucuan aja biar penonton juga nggak Ah. tegang, biar ketawa. Sebenarnya bukan nggak berani, tapi Nggak mau ya? nggak mau lah. Untungnya apa? Coba, untungnya apa? Aku balik nanya. Biar dibilang hebat gitu. Hebat. Siapa yang bilang hebat? Iya. Bingung kan? Siapa Jadi yang kalau bilang hebat itu yang bilang bukan diri kita sendiri, bos. Orang lain yang menentukan. Oh, gitu. hebat itu orang lain ya? Semakin kita pengen ngebuktiin kita hebat, maksain biar orang lain lihat kita hebat, berarti kita ngerasa kita nggak hebat dong, bener nggak? bener. Tapi kalau orang lain udah mikir, oh ini juara, kita nggak begitu ambisi pengen dibilang hebat, ngapain ke jalan? Iya. Gitu. Dan itu juga harus ada buktinya dong. Iyalah, harus ada buktinya. Ya kalau berantem sama temen sendiri sama kru Minimal sendiri. ada yang lihat ya. Iya, Berarti kalau kita tarung jalanan tuh harus ada yang lihat, ada bukti. ada bukti yang pasti bukan orang terdekat kita yang Iyalah, kalau teman sendiri namanya settingan, cuma pengaturan. Nah mungkin bisa bawa kamera kali. Jadi Berantem. gini, guys, aku mau berantem dulu guys. Guys, aku dipukulin. Aku lagi mukulin guys ya. Ya kan nggak biar ada efektif bukti lah. gitu. Iya Berantem. sih. Tangan satu mukul, sini ngerekam gitu kan sambil Satu sama-sama. sisi bener, sisi lain konyol lah Den. Ya tapi kan kita memang harus membuktikan, kan namanya pembuktian ada bukti kan. Ya harus ada bukti. Kalau nggak ada Ya. bukti sih emang konyol juga. Lebih konyol nggak ada bukti, kita ngomong ngelantur ya. Ya kalau nggak ada bukti, aku juga bisa ngomong dong kalau aku misalkan saya nih bisa ngelawan orang 500.000. 500.000.
orang semua? Apa duit? Bisa jadi duit. 500.000 itu lari semua sama saya. Kamu duluan lari ya? percaya. Jadi 500.000 itu larinya ngejar Oke. aku lari duluan kan. Dia Ada latihan jadi 500.000 copet orang. lari-larian. Itu orang atau apa 500.000 banyak banget Duit, itu kan berantem lawan saya Tapi aku sendiri. percaya kok kalau kamu bisa ngelawan 500.000 orang. Kenapa? Karena kamu ganteng. Pas. Pokoknya enggak. Apa hubungannya ganteng sama Cuma buat muji aja. Kamu jadi gini. Kalau orang cantik atau orang ganteng ngomong apa aja juga Bebas. iyain aja. Benar ya ini? Dalam hati ngomong apa lu ah. Suami Wewe itu. Emang Nah, ada suara. Ada suara baru gini. lupa udah ada yang punyanya. Nggak apa-apa lah. Berapa menit? 15 menit, 20 menit? Nguping dia. Aku dikasih makan kayak tamu nih. Iya, ini gimana Kasih minum ini, juga. Bu Puasa, Wewe. puasa. Disuruh puasa guys, namu kesini tuh. Jadi aduh. tadi gimana ya pembahasan? Oh, ngelawan orang 500.000 jadi ya, Bentar dulu, ngelawan 500.000 tuh tujuannya apa? Biar dibilang hebat? Enggak. hebat lah. Oh, kirain biar nggak dibilang hebat. Nggak, maksudnya kalau nggak pingin dibilang hebat, nggak pingin terkenal, tapi sebenarnya mampu nih ngelawan 500.000. Aku saranin ke jalur Gaza aja deh. Itu lagi butuh bantuan itu negara beneran. Mulia gitu ya. Iya, mulia banget. Itu nggak dibilang hebat loh. Nggak Tapi itu dibilang hebat, relawan. Tapi iya maksudnya syahid gitu kan kalau dia Kita halu mati, ketinggian nggak sih? Hah? Nggak apa-apa lah, yang Dia penting mereka seneng. sendirian tanpa Iya. senjata gitu ya. Nggak akan, senjata nggak kena bro. Cis! Senjata pun nggak kena. Batu aja tuh ya, lewat-lewat ke kaki. Lewat gitu batu juga. Saking saktinya. Ya kalau aku sih orangnya gini, kalau selagi nggak diusik, aku nggak ngusik orang gitu Aku aja. tuh asik orangnya. Nggak percaya. Hmm. Salah! Pokoknya kita hari ini dilarang serius ya, kita Iya, bercanda dilarang sama serius. Mbak Mala ini. Asik memang orangnya nih ya, Bu Ka- Mala ya. Kalian punya nyali nggak godain Denny di belakang ada bini? Cuma gue yang berani. Cuman dia ini yang berani nih. Kakinya sudah siap tapi yang Mbak Wiwi ini udah posisi ngete dia. Mukanya Wewe Putih itu udah merah nih. Nah, jadi pembuktian untuk di jalanan itu bagaimana Mbak Mala ya untuk hebat atau tidak itu? Ya itu yang repot Pak. Sebenarnya kan kalau orang di jalan diajakin ke pertandingan resmi, itu kan gampang, tinggal cari pertandingannya, daftar, tunggu jadwal keluar, gampang kan? Tapi orang yang udah waras nih di tempatnya yang seharusnya yang resmi, ditantangin keluar itu kan agak prematur Disuruh netizen pemikirannya. gitu ya. Agak prematur itu pemikiran, cuma dia sama umatnya yang ngerti tuh. Sekarang kita udah waras disuruh keluar buat berantem, terus kita harus nungguin di luar. Mana nih yang ngajakin gue berantem dari pagi sampai sore nungguin kayak gitu? Jadi dia nungguin kan Ayo nih, disuruh yang netizen berantem. tadi kan taruh jalanan. Jadi dia Ke jalan gitu. ke jalan gitu nungguin. Terus pas Siapa nih calon lawan aku nih ya gitu. ada kira-kira, wah ini bakal berantem nih. Cari CCTV yuk, sini berantemnya di sini kan nggak lucu juga. Iya, Pak. jadi dia berantemnya ada bukti harus ada CCTV gitu ya. Iya, atau enggak sambil nge-vlog gitu kan nggak lucu juga. Ya kan kalau di pertandingan kan dia ada jadwalnya kan. Ada jadwal, daftarnya gampang, terus ya Imbang lah lebih dengan mudah. berat badan masing-masing gitu kan. Seimbang semuanya udah, kompetisinya dapet, Aman. persaudaraannya dapet, keadilannya dapet, penghargaannya dapet, apa apresiasinya dapet, semuanya tuh udah lengkap di situ karena itu emang untuk apa ya, kompetisi modern kalau Dan yang memang yang menentukan menang tuh ada. iya, bukan diri kita sendiri yang bilang menang gitu Pak, buktinya juga ada. Iya, sama kayak kuliah sarjana itu yang ngasih kan bukan diri kita sendiri kan. Gelar ya. Ah. Ya, saya gelar Mbak Mala gelarnya Sarjana ekonomi Pak. Ekonomi. Aku salah server. Olahraga ya nggak apa-apa lah. Gak apa. Jadi Hitung uang. ya S1 tetap yang memberikan orang lain. Orang ya. lain. Dari kampus. Boleh nggak saya ngaku-ngaku S2 Pak? Nggak boleh sih ya. Boleh, boleh sih ngaku-ngaku ya. Iya, kalau cuman, ngaku-ngaku otak aku kurang on situ Pak. ya cuman kurang pas, kurang layak kalau kita ngaku sendiri gitu kan. Aku pengen dipanggil dokter, boleh nggak Pak? Boleh saja panggil dokter. Nggak ada yang larang ya, cuman kita kurang pas aja gitu kan ya. Gimana ya? Kalau kita mengaku tetapi bukan bidangnya kita, bukan gelarnya kita, itu kurang pas sebenarnya, seperti itu kalau menurut saya. Iya. Intinya kita tuh bukan lebih dibilang hebat ya. Nggak. Lebih baik kita tuh cerdas ya, Cerdas. pintar gitu ya. Jadi kalaupun seperti kata Mas Wardi ya, kalau ada lawan atau gimana ya di jalan tuh lari gitu Ya lari. Kalaupun emang kepepet banget kata Bung Max, dia butuh apa sih? Uang, kasih aja. Ya duit masih banyak, pengeluaran nggak ada, mah kasih aja. Iya, kata ini ya Bung Max Martino ya. Gimana kalau kata Deddy Kobuzer, gimana kalau lo di jalan dipalakin orang?
ya kasih aja uang gitu kan. Benar sebenarnya. Lebih berharga nyawa kan Pak ya. Kita dengan Orang ngasih kaya. uangnya nggak kurang-kurang, kita dengan ngasih uang nyawa selamat, mana yang lebih penting? Iya, kata dia juga, gue berantem di jalan ngapain, nggak ada uang gitu. Mending gue berantem di arena gitu, dapat uang dapat gitu kan. penghargaan. Dapat penghargaan juga. Dengan kita ngasih uang ke orang, apa kita dianggap kalah? Enggak kan? Nah, itu. Ya menang kalah itu ya bingung juga sih. Kalau di jalan ini nggak ada bilang menang kalah juga. Yang pasti ya kita lebih mikirin ke depannya, keluarga kita segala macam. Jadi intinya kalau kita bisa menghindari keributan di jalan, itu sebenarnya pemenangnya. Ya. Jadi bukan berarti nggak takut ya, tapi lebih menghindar gitu, lebih baik menghindar. Kalaupun memang ya mengancam benar kita untuk adakan perlawanan, kita juga melihat situasi, Mbak Mala. Iya, itu dia. Kita lihat situasi juga. Apakah kita lagi nggak fit seperti kata Mas Wardi, badan kita lagi sehat atau enggak, atau kita lagi mabuk ngelawan orang itu ya, diginin aja itu sempoyongan. Lawan kita 5, kita cuma separoh gitu kan. Maksudnya aku kecil gitu. Lawan aku tinggi gede gitu. Iya, terus juga oke lah, misalkan 1, 2 orang, 3 orang lah kita bisa ngelawan dia lah ya. Kita bisa ngelawan orang tersebut. Nah, kita lihat lagi dia bawa senjata nggak gitu kan? Nah, itu dia. Kecuali kita pakai ilmu kebal peluru, nggak ada sih. Kalau di dunia aku nggak ada kayak gitu. Ya kalau di PS1 ya tidak ada yang namanya ilmu kebal segala macam ya, kita tuh memang karena hasil sesuai dengan kodratnya. Ya. Kalau dipukul ya sakit, dibacok ya luka. Itu kalau di PS1 yang saya kalau kalah pelajari. ya ngaku sih aku pernah kalah. Gitu. Jadi ya pokoknya gitu. Kalau alhamdulillah saya belajar di PS1 itu belajar sesuai dengan kodratnya. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, dia mau belajar kemana orang tersebut ya. Lebih fokusnya Ya apakah misalkan ada juga mungkin orang PS1 pengen belajar ilmu terbang gitu kan. kebatinan apa Iya, keesaan tapi itu terserah. itu terserah dari pribadi masing-masing. Yang pasti dalam ajaran kita itu nggak ada ya, malah ya. Sesuai dengan kodrat lah kita belajar. Jadi kalau ada yang bilang seorang juara belum tentu menang di jalan, kalau dia mikir kayak gitu udah nggak apa-apa. Harusnya netizen tuh pintar. Seorang juara aja belum tentu menang di jalan, apalagi yang ya nggak juara gitu. Harusnya sih secerdas itu gitu. Jangan termotivasi, wih dia nggak juara tapi ngaku-ngaku menang di jalan terus, orang yang paling jago dan paling siap di jalan gitu. Ya harus cerdas aja sih nginput informasinya gitu. Kita ingin mencerdaskan gitu. Kalau kita orang bela diri sangat tidak menganjurkan, sebisa-bisa hindari. Ya. Yang pasti kita jangan saling menjatuhkan gitu ya. Jangan saling menjaga lah. Bukan berarti kita cemen, bukan berarti kita nggak tahu apa-apa tentang dunia luar gitu. Biasanya malah ya orang yang semakin dia juara semakin berpikirnya tuh ke depan. Seorang juara tuh banyak banget yang dipikirin. Sekelas Masa depannya, sekelas anak bininya gitu kan. siapa tuh Mas Wardi sama Bung Mes aja. Ngapain sih gitu, berantem gitu. Ngapain sih mereka aja, dan kita pendukung mereka cara pikirnya. Bung Max aja bilang tuh kalau lawannya orang biasa dipukul mungkin bisa aja dia jatuh, tapi kalau lawannya juga atlet juga gitu kan susah juga. Bung Max aja dia tuh bilang ya yang keras tuh atlet memang karena dia terlatih keras ya. Mungkin di luar atlet ya yang pasti walaupun bukan atlet mereka orang yang terlatih lah gitu, yang terlatih lah. Setidaknya dia sudah ada persiapan juga, lebih kuat dipukul, setidaknya nggak terlalu sempoyongan. Tapi kalau yang dipukul anak kecil ya mati bisa gitu. Iya, yang dipukul anak kecil baru brojol. Nggak usah dipukul sih kalau brojol. Tutupin gini aja udah wassalam. Pakai 2 jari. Kriminal itu mah, Pak. Kalau mau bunuh orang tuh pakai 2 jari aja, 2 jari. Dicolokin sampai dah. Enggak itu. Giniin aja kayak mulutnya ditutupin 2 jari. Jadi jorok. Sebenarnya Pak, ada yang lebih sadis daripada ngebunuh pakai tangan. Apa? Dikata-katain jomblo aja deh, Pak. Itu namanya mati ngenes. Enggak. Mati ngenes. Ya orang kadang lihat mantan aja takut Iya. kalau lihat lawan gitu ya. Mantan udah jalan sama yang baru yang lebih dari kita. Iya, Udah aduh, ciut. betul. Itu nggak perlu dipukulin, Pak. Udah sakit jiwanya. Aduh, ini pembahasan Jiwa, kok nyimpang-nyimpang hati-hati. jadinya kepercintaan jadinya ini. Bucin. Ya jadi intinya begitulah Mbak Mala ya. Kita tidak menganjurkan. Kita tidak menganjurkan lah pokoknya untuk Sebisa-bisa hindari lah. hindari. Dia butuh duit, kasih. Ya namanya tarung jalanan kita itu nggak bisa membuktikan ya. Intinya kalau saya sih, saya tuh orangnya kalau belum melihat langsung atau belum pembuktian saya ini yang
berani lah sama siapapun itu ya, sama siapapun. Makanya kata orang, Mas Denny sparring dong sama ini, sparring sama ini ya. Kalau aku sih berani-berani, namanya kita Keseharian disuruh sparring ya. masa ngindar-ngindar. Iya seneng gitu kan. Apalagi kita ini bela diri gitu. Ya udah makanan, masalah menang kalah itu namanya sparring biasa. Biasa kita cari ilmu kan kalau kalah. Ilmu. Ya, kecuali kalau memang di pertandingan kita memang dituntut buat menang. Nggak ada orang bertanding dituntut buat ya udah menang kalah biasa. Gitu. Jadi ya tetap harus menuntut untuk menang walaupun hasilnya juga kalah juga seperti itu. Dalam kekalahan ada belajar. Jadi aku malah justru kalau disuruh Mas Denny sparring dong sama itu guru besar ini gini, sebenarnya ya guru besar Dianya mau kagak? Iya, guru besar juga nggak akan mau sparring sama saya yang cilik gini kan. Tetapi kalaupun mereka mau, itu suatu kehormatan bagi kita saya. Kita kalah juga sekalian, wah ajarin dong kita, bener nggak sih terhormat kayak gitu. Justru saya ini malah minta ajarin, misalkan saya nih diajak sparring para master gitu kan. Nah itu justru ilmu yang saya dapat. Tetapi nggak mungkin lah para master mau sama kita itu. Sebenarnya ya kalau mau bilang sparring ya saya sih mau saja gitu, walaupun kita kena bantai gitu. Aku tuh terakhir harusnya jadi model, cuma kecelakaan sejarah malah jadi atlet. Jadi kecelakaan rambut pendek gitu ya? Jadi rambut pendek kan gitu? Model Prola dan Pauna. Jadi gantengan ini Bu Malanya dari aku ini ya. Dan lebih mulus dia. Jadi kesimpulannya bagaimana nih tentang tarung jalanan ini? Sebisa-bisa hindarin. Tapi kalau kepepet banget, kasihlah daripada nyawa kita melayang. Dan kalau nggak mau dikasih, ya jangan keluar malam-malam, jangan nantangin gitu ke tempat bahaya. Hindari. Udah itu kesimpulannya. Ya kita juga ngapain juga ya, misalnya tempat sepi datang. Nantangin kan, kitanya petang-tang, peteng-teng dan petong-tong kalau kayak gitu Pak. Terus juga pas dia bilang mana uang? Iya, kita taruh jalanan dulu ya. Ini aku mau pembuktian lo gitu. Sudahnya dia. Tapi jangan beneran loh. Soalnya kalau aku kalah dikasihin gitu. Nggak nego gitu kali Pak di jalan. Ya nggak bisa nego gitu ya. Jadi intinya selagi kita hindarin ya. Dan satu lagi Pak, kalau di jalan itu nggak ada jadwalnya Pak. Jadwalnya? Kita pengen ngebuktiin juga nggak ada jadwal. Marabini ya di. Kemana aja dari pagi sampai sore pengen ngebuktiin aku juara di jalanan. Ya ampun Pak, nggak ada kerjaan. Jadi kalau kamu nunggu jadwal pertandingan di jalan itu nggak ada, kecuali kamu sendiri yang membuat kriminal gitu ya. Seorang juara sekelas Mas Wardi kayak gitu ditantangin kayak itu nggak akan mau lah. Mereka mikir ngapain jadi kriminal, nantangin orang-orang, nggak kelas. Kelas mending ya kalau mau pembuktian ya memang di ini ya pertandingan ya. Ya yang resmi, yang sudah disediakan memang itu sengaja buat kita ngerasa lebih hebat, itu udah disediakan. Ya syukur-syukuran sebenarnya sama aja sih antara tarung jalanan, gerakannya ya mungkin kalau kalian bisa nangkis catar gitu bisa menangkis kan, kalau bisa diaplikasikan di pertandingan ya dipakai gitu. Bener. Tapi kalau kita ya tetap pada teknik seperti kita. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa bertanding itu bukan semata-mata kita memakai jurus saja, tapi teknik gitu kan. Jurus itu adalah sesuatu yang sudah kita karang, misalkan koreografi ya, pukul, tendang ya. Keluarnya nanti belum tentu seperti itu karena lawan belum tentu memukul ke arah sini. Yang tadi kita pengaturan lah ya. Iya, diatur pengaturan. Yang tadi ya kita misalkan set jurusnya, padahal itu orangnya lawannya di sana. Nggak tahu lawannya di belakang gitu kan, nggak bisa nangkisnya. Jadi aku di sini. Jadi kalau memang bertarung itu adalah memakai teknik. Teknik itu ya teknik memukul, teknik menendang, teknik mengunci segala macam seperti itu. Bukan pada jurus-jurus itu mungkin dasar untuk melakukan teknik tersebut. Sekarang soalnya nggak lucu nih ya, jurusnya udah ada nih. Lawan udah di depan mata, kita masih begini-begini. Ya diginiin lawan, Pak. Iya. Kita juga misalkan ada tarung jalan, nggak mesti set gitu, ngapain gitu ya, udah santai aja gitu. Ganda. Apa maksudnya? Ganda seni. Maksudnya pertandingan seni gitu. Oh iya, seni itu pengaturan, yang jurusnya bagus-bagus itu pengaturan. Nah ini juga mungkin ya, kita juga ya semua ada bidang masing-masing. Ada di bidang seni, koreografi, film, fighting. Ya janganlah sekelas artis kalian suruh sparring gitu. Misalnya gini, Wiro Sableng itu kan ya, Vino Gewestian kan nggak ada tuh orang yang bilang Mas Vino ikutan MMA kok, nggak ada karena orang tahu dia di acting gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang acting sama netizen, boleh deh diserang netizen, berarti ada yang salah dengan kontennya Pak. Kalau dia misalnya nggak mau tanding tapi dipaksa-paksa tanding sama netizen, mungkin ada yang salah dengan kontennya gitu. Makanya penggemarnya yang fans fanatik itu pinginnya
Buktiin dong. Mungkin ya, kita nggak tahu sih. Ya kalau saya sih di ranah atlet, kalau dia pengen buktiin di atlet ya nggak masalah. Ya, karena Gampang memang- banget prosedurnya. Makanya saya ini kan di atlet, makanya kadang aku membuat tutorial, bukan kadang sih sering ya, membuat tutorial ya tentang seputaran teknik-teknik atlet. Iya. Karena di bidang saya, kalau saya dibuat betul. membuat teknik self defense bisa saja, cuman kurang pas kalau menurut saya. Bisa kok, aku gampang. Kalau Pertanggungjawabannya itu, di Pak. depan kamera itu semua bisa loh. Diatur. Ya, bisa diatur ya, makanya saya kalau self defense bisa. Ya cuman nggak pas Pertanggung jawabannya, karena kita nggak bukan pas. ahlinya. Ibarat saya sarjana ekonomi nih ya, misalnya ngomongin masakan gitu kan nggak lucu Pak. Ya nggak bisa masak sih. Kecuali memang yang para ahli self defense ya nggak masalah lah. Nggak apa-apa mereka mah. Ini saya bilangin diri saya pribadi ya, nggak ada menyinggung siapapun. Ya. Jadi- Jadi kayak tadi aku bilang itu, berkomentarlah sesuai dengan bidang Bidangnya, kita. Jangan bilang lu nggak tahu apa-apa gitu. Jadilah netizen yang cerdas juga. Naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Yes. Saya rasa cukup ya, intinya kita harus jadi netizen yang cerdas juga. Menaiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Seperti kata Mas Swadi, naiklah tanpa menginjak kepala orang lain gitu. Oke, cukup sampai sini pembahasan kita. Jika kalian mau ada request lagi sama Mbak Mala ya, ntar kita suruh dia datang lagi ke sini ya. Tenang. Datang sini lagi. Komen mau dibuat collab apa lagi sama Mbak Mala. Tutorial apa? Tapi jangan yang barbar gitu ya. Cukup sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Salam saudaraan. Bye bye.